sedangkan supply di dunia tuh limited. Di Malaysia udah naik, di Afrika udah naik, ya Wins bisa aja kayak Wins gitu ya, dia kerja aja buat Malaysia kalau di Indonesia rate-nya nggak bagus ya dong, misalnya ya Indonesia nggak banyak project. Tapi kapal dia ada di luar juga kan, Bill, yang si Wins ini di Afrika ada di luar juga kan? Ada untuk bantu offshore wind farm, di Malaysia ada. Jadi kelebihannya Wintermar itu dibanding OSV yang lain, dia bisa main di luar. Jadi itulah kenapa gue dari dulu memang lebih suka sama dia. Ya regardless sekarang ini kita lihat lah nanti numbers-nya should improve kok menurut gue. Iya, agree. Nah, Yogi, jadi kalau lu apa Jok yang lu lihat nih untuk tahun 2023 nih? Jangan Buffin lagi dong, bosan lo Buffin dari tahun lalu Jok. 2020 dia udah cerita Buffin, itu sampai sekarang ini udah ganti tahun 2023 loh, Jok. Kurang kreatif, Jok. Gue beberapa sih maksudnya terlepas dari Funda ya, cari aja yang udah benar-benar new low, maksudnya kita nanti ngarepin di technical rebound-nya sih. Even dead cat bounce kan itu juga bisa jadi peluang kan buat chance kan, benar nggak? Misalnya contoh ASLC rebound 3 hari, masa sih dia nanti nggak sekali lagi keempat gitu, misalnya dia rebound. Nah, jadi main yang benar-benar cuman ya dead cat bounce gitu aja sih. Terlepas nanti ada pembaharuan di Fundanya atau enggak. Jadi nggak usah ngomongin Funda dulu lah gitu. Gue sih lagi cari-cari yang kayak gitu. Arto juga dong berarti Jok. Arto ini udah mau deket-deket 2000 ke bawah nih Jok. Masa lu nggak berani ngambil dead cat bounce ya? Ya bisa juga, makanya mungkin patokan gue pertama tuh kayak harga right issue yang terakhir ya, sekitar ya maksudnya 2.500-an something. Kalau di sekitaran situ ya gue coba beli gitu nanti, kira-kira lah target gue di situ. Ya, Bojo ya, palingan udah pensiun teman-teman, udah pensiun dia di itu gitu. Jadi gak main lagi, dia trading aja di itu teman-teman. Sama juga mungkin kalau teman-teman ini yang important juga untuk teman-teman perhatiin, nanti kan udah mulai keluar ya preview untuk masuk yang MSCI, untuk yang masuk ke indeks kayak LQ45, MSCI gitu udah pada keluar semua. Jadi perhatiin aja, memang nggak bisa buat patokan ya teman-teman ya, tapi at least teman-teman jadi tahu nih kira-kira barang yang bisa naik mendekati akhir bulan, mendekati off date si indeks itu. Paling itu aja. Nah, Bill, sebenarnya kalau dari keterangannya Jogi, sebenarnya Jogi ini paling agresif loh ya, karena dia bisa berharap untuk dead cat bounce. Even kayak Goto pun kalau dead cat bounce juga nggak masalah buat dia. Mungkin gitu Jok ya? Iya. Kira-kira apa nih yang trigger lu bisa beli Goto atau sebenarnya buka orang yang lain Jok? Ya makanya tadi yang gampang tuh ASLC, gue udah perhatiin kan berapa udah ARB 2 hari gitu kan, tinggal ya lu ketiga atau keempat lah gitu, lihat-lihat gitu. Cuman ya cepet-cepetan aja kan. ASLC 97. Tapi hati-hati loh. Iya. Tapi hati-hati abis ini ya, apa ARB-nya bukan cuma 7%, gimana aja nanti? Nah, bener tuh, bener. Kalau ARB balik normal, ya itu sih serem sih kalau ARB balik normal sih. Tapi cepet Bill, kalau semuanya enaknya cepet sih gitu loh Bill, maka recovery-nya lebih gampang gitu. Iya, tewas kalian hari itu ya gitu ya, nggak nunggu 4 hari gitu. Nah, jadi porsinya yang disesuaikan kan, jangan all in. Ya, jadi orang-orang kalau di situ sih mau nggak mau, ya lu benar-benar kalau masuk atau keluar benar-benar keluar, nggak benar-benar oke lah 7%, besok masih ada 7% lagi. Jadi kalau lu salah ya benar-benar salah. Lu lebih sehat sebenarnya, marketnya jauh lebih sehat. Mau beli yang nggak resiko Hans, beli aja tuh apa yang lu mau beli taksi kemarin, lu cari dulu tuh nego tuh. Harga murah. Itu nggak tahu dah gua. Tetap bottom 50. Aduh. Nah, WMUU tuh ya, cuman ya lihatlah ya, masa ownernya jualan terus. Nah, harus lihat katalis-katalisnya sih, kira-kira ya di mana dia akan stop ya gitu juga. Bukan cuman hanya ARB-nya doang berhari-hari terus nebak-nebakkan kan. Tapi tadi kalau hari kelima kan gitu. ARB 2 kali bisa beli tuh. Ini WMUU udah 7 kali jawab gimana? Boncos, beli tapi cut loss maksud lo. Lihat mana gitu loh. Kalau mau trading mah apa paling ini beli cars lah, 68, 69, 70 beli, 75, 80 lu jual lagi dah, mondar mandir kayak gitu. Itu udah things get clear ya kan, baru deh 100 bisa lewat kayak gitu. Jadi ya
Ini aja. Cari-cari itulah. Sekarang gak usah mikir alpha stock dulu deh. Hidup sehari-hari dulu aja, Jok Hans gitu. Cari aja yang bisa lo tektokin. Oh, konsep ARB kan gini, bukan maksudnya yang udah naik misalnya 50% and then ARB berhari-hari terus lu berharap dia rebound. Nggak gitu. Lu tetap pilih yang dia new low misalnya kan. New low. Nah, once dia biasanya sentuh new low, itu kan ada chance untuk dia dead cat bounce. Jadi bukan hanya dilihat ARB-nya doang gitu ya. Maksudnya itu yang harus di-highlight tuh. Iya. Benar-benar. Ya, cuman basically hari ini marketnya memang ada lesu ya. Ya beberapa doang yang menarik ya. Bukan. So, bukan hari ini aja, Hans. Udah 2 bulan hampir mungkin. Bukan hari. Bill, kan gue tahun barunya nanti tanggal 22, Bill. Jadi belum ganti tahun. Oh iya, Chinese New Year. Iya. Iya. Ya. Apalagi ya? Jadi kalau kayak menurut lu model-model kayak consumer gitu nggak menarik apa, Bill? Consumer ya. Consumer sih oke sih, suka sih. Tapi mungkin gue lebih suka consumernya yang itu ya. Yang apa? Yang lebih high end. Apa ya? Consumernya mungkin retailer yang high end. Mapa gitu ya. Mapi juga oke. Kalau consumer playernya langsung mungkin gue ngerasa earnings growth-nya belum akan yang terlalu sampai kayak gimana ya. Cuma mungkin yang kalau valuation lu bilang lumayan cheap atau apa, mungkin kayak roti, oke, gitu kan. Ultra Jaya juga menurut gue interesting. Tapi ya balik lagi, barang-barang kayak gitu kan mungkin tidak buat banyak orang excited ya, gitu ya. Mau jarang muncul di radar apa gitu kan. Orang sukanya kan bener-bener yang high adrenalin kayak gitu kan. Ya gue sih jujur ngomong, gue juga tipe yang suka. Terus kalau yang lu suka, kalau lu suka yang high end, sebenarnya kalau lu ingat yang tahun lalu tuh kan era sempet punya yang GD Sport itu, Bill. Ya, basically kalau dia punya ini kan hampir sama kayak yang Mitra Adi Perkasa punya, tapi yang sepatu ya, Bill. Ya. Itu gimana, Bill? Hari ini kan naik juga kan berapa persen tuh? Ya. Era sih earning sih udah stabil ya menurut gue sebenarnya. Nggak kayak dulu lagi ya tuh ada inventory banjir inventory atau kayak gimana lagi tuh. Cuma gue kalau di era sih ya menurut gue, kalau pribadi ya, gue tuh kayaknya kalau di era agak kurang hoki, Jok. Sama Hans gitu. Gue kayaknya ini fotonya udah hoki gitu. Gue beli kayaknya jarang naik nih, tapi kalau habis gue jual dia sering naik nih. Jadi gue kayaknya agak-agak sedikit kurang memperhatikan. Tapi in terms of fundamental clearly udah improve jauh dibanding berapa tahun lalu. Kalau berapa tahun lalu tuh setiap dia udah bagus, tahun 2 tahun ada aja isu inventory, apalagi kalau itu tuh dolar terbang ke atas gitu kan. Kalau sekarang sih bisa dibilang udah lebih stabil ya. Ya intinya sih kalau gue Jok, makan teman-teman, gue sih main lebih fokus ya. Bener-bener gue yakin banget earnings-nya ini bakal ada, story-nya corporate action mungkin bakal ada. Gue mungkin akan main di hal-hal yang seperti itu gitu. Karena 2021, 2022 tuh itu mengajarkan kita semua ya. Gue bilang kita semua bener-bener ya. Kalau lagi gitu ya kan, apa yang ngomongin. Tapi kalau earnings-nya nggak ada gitu ya, no matter how good the story, orang bilang, oh selama ini rugi, tiba-tiba cuan dikit, wah ini berarti justify valuation-nya. Enggak, begitu sentimen balik badan, barang lu itu bakal kena hajar paling banyak gitu. Jadi stick to company yang benar-benar menghasilkan earnings rather than cuma story-nya strong gitu. Kenapa? Kalau cuma story-nya yang strong, ya jangan heran kalau nanti benar-benar cuma jadi story doang, nggak jadi laba gitu kan. Labanya nggak. Karena 2022 kita nyaksiin banget lah, Johans pas di puncak ya kan, tech, waduh, company yang dari rugi tiba-tiba jadi untung 1M aja, langsung digoreng di mana-mana kan. Wah, tech yang sudah profit dan justify valuasi puluhan T gitu kan. Tapi suddenly balik badan, sekarang bahkan ada bank digital yang bilang kita bakal profit tahun ini, harga sahamnya ngendon aja di bawah. Kayak begitu kan. Ada investor gede masuk ke bank digital atau tech yang ini, sama aja harganya di bawah. Gue selalu bilang kan, kalau ini berita ada tahun lalu sebelum November 2021,
dijamin begitu dia kasih tunjuk saya akan profit tahun ini, itu langsung ke atas gitu. Jadi di situ kita semua belajar lah ya, teman ya, gitu ya, karena marketnya is never ending journey gitu kan, learning untuk belajar. Story is good, exciting, tapi jangan pernah lupa keluar sih, karena saham yang based on story tapi multiple-nya atau valuation gede, sekali dia reverse-nya tuh gila, sampai turun yang sampai lu bisa ya kayak kita di kantor lah sekalian, kok bisa ya dia balik lagi ke harga segini ya, ini kemarin udah naik hampir 10 kali lipat tapi bisa balik lagi, naik hampir bisa balik lagi, kok bisa ya gitu ya, gitu. Itu sih mereflect. Oke, kalau gue nggak tahu kalau Diaman kalau mereflect 2022 kayak gimana gitu pelajarannya. ya sama sih, intinya memang harus lebih wise lah dalam mendengar info-info ya, karena ya ternyata nggak semua info kan menguntungkan at ujungnya gitu kan. Oke, ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya, kayak dari kita gitu kan, kayak Trim Megah kan salah satu investment thesis-nya adalah beli saham-saham yang sebenarnya dia relate to down trading, jadi artinya maksudnya yang orang produk-produk yang di kelas bawah gitu kan. Mungkin kalau tadi mengacu pada Billy bilang yang high end produk apa, justru dia melihatnya kayak oke, kalau tadinya orang beli Mapi ya sekarang beli baju-baju di RAS, atau yang tadinya makan apa sekarang jadi lebih rendah. Nah, kalian maksudnya melihat itu sejalan nggak, dan mungkin ada topik yang ternyata sama tuh investment thesis-nya kayak begitu? Ya, sebenarnya menurut gua down trading sama kita betting di high end bisa jalan barengan kok, Jok. Sebenarnya menurut gua ya, karena gua percaya kalaupun ada yang down trading, itu biasanya middle. Dia down trading ke yang low. Tapi yang di high end, dia stay at high end. Kayak Jogi deh, Hans. Seberapa sering kita lihat dia makan di B berapa? B1 ya, atau B2. Kan dia PP terus. Market hijau, market merah tetap ke PP, pasti kelihatan. Ini adalah contoh high end, teman-teman. Yang tidak akan turun, gitu kan. Mungkin kalau ISG 3.000, mungkin kita baru lihat dia sering di bawah kali, gitu kan. Nah, ini contoh high end. Dan down trading itu bisa berjalan barengan sebenarnya teman-teman gitu. Jadi sebenarnya kita tinggal baca nih, kalau ekonomi bagus yang mid akan naik ke high kan, tapi kalau ekonomi jelek dari mid akan turun ke low gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya bisa jalan bareng kok, teman-teman. Itu menurut gua. Kalau menurut Hans sama Jogi gimana? Down trading cuma kita berdua, Bill. Down trading kita berdua. Kita soalnya mager nyebrang kalau kita bukan. Wah, hoax banget ini, hoax. Tapi gini, kalau lu ngomong tadi ya, gue juga agree ya, Bill. Sebenarnya kalau lu lihat yang kemarin kayak kenaikan UMR itu sebenarnya yang impact lebih bagus kan sebenarnya yang ke mid to low ya. Jadi dia punya buying power sebenarnya lebih bagus ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat kita punya ekonomi mau bagus, sebenarnya yang mid to low ini kan harus bagus dulu, Jom. Makanya ya kalau down trading kita ngomong temanya itu ya good, tapi kira-kira buying power-nya seberapa besar untuk balik lagi ya. Nanti mungkin akan reflect lah ke revenue dari ya paling gampang ya consumer good ya. Kalau memang kita lihat view-nya dari house-nya kita itu consumer good akan bagus ya, mungkin consumer good yang seperti apa. Tinggal consumer good ini kan sebenarnya lebih rentan sama dia punya harga produksi itu naik ya, gara-gara dia punya bahan baku naik. Nah mungkin nanti kita lihat dia akan reflect atau enggak gitu. Tapi agree sama Billy, kalau semuanya yang punya buying power lebih bagus sebenarnya, yang impact-nya lebih bagus, yang akan kerasa itu lebih ke yang itu low. Iya. Karena kita harus betting, yang namanya economy slowdown itu biasa kan nggak lebih lama daripada economy recovery kan sampai boom kan gitu. Jadi ya paling down trading play main setahun 2 tahun, tapi habis itu balik lagi ceritanya ke high end growth gitu. Kayak Mapi aja sahamnya sempat turun tuh 2-3 tahun lalu pas Covid ya kan. Sekarang udah balik bos, ngelewatin all time high-nya kayak gitu kan. Jadi menurut gua lebih tipe yang suka always play bet-nya tuh di recovery. Ya di recovery side, di high end sih menurut gua. Tuh Jok diketawain Jordan tuh. Jordannya tahu tuh Jok faktanya tuh. Berarti gua makan nggak bohong kan tuh. Jordan ketawa tuh di bawah tuh. Ini saksi juga ini di luar. Dia baru makan sama gua tadi siang soalnya.